Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah, yang kami banggakan, ketemu dengan saya lagi. Ya, semoga nggak pada bosan pada mata kuliah Cirebon Studies. Kali ini kita akan berbicara tentang Cirebon pasca Sesar Hidayatullah. Tepatnya Kesultanan Cirebon dari era Kapanambahan hingga berdirinya Keraton Cirebon. Namun sebelum kita lanjutkan, kita buka bersama forum kali ini, diskusi kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan, kita santai saja, yang boleh sambil ngopi, boleh sambil satu rakaat, dua rakaat boleh sambil mendengarkan paparan sederhana dari saya sekilas. Kalau kita membahas ini tentunya luar biasa lamanya ya. Jadi kita santai saja. Yang penting kita belajar tentang tradisi lokal atau sejarah lokal kali ini. Nah, submateri yang akan kita angkat pada kali ini buat sesi keempat ini adalah 6 hal Cirebon era penerus Hidayatullah, era Kapanembahan, terus kemudian berdirinya Kesultanan, Kesepuhan, dan Kanoman, terus hubungan Pangeran Wangsakerta dan Putra Swala, gitu kan. Terus dominasi VOC, ini sudah masuk ke VOC, dengan berdirinya Banggurun Kaprobanan nanti bagaimana ini kelanjutan dan bagaimana ini uraiannya, serta yang akhir adalah kebangkitan para santri seperti berdirinya pondok pesantren. Ini 6 hal yang akan kita diskusikan, namun saya menyampaikan hanya apa ya, tidak bisa secara utuh, secara detail, karena memang kalau ini kita paksakan 6 materi ini harusnya beberapa SKS ya, nggak cukup. Nah ini yang penting kita tahu aja lah secara lokal masing-masing atau khususnya di Cirebon ini kita tahu, kira-kira begitu ya. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan. Cirebon era penerus Syarif Hidayatullah. Pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah ini, Cirebon ini menjelma menjadi suatu kerajaan yang luar biasa karena punya nilai-nilai atau potensi keunggulan baik sumber daya alam maupun secara media fasilitas. Karena sebagai pusat perdagangan juga, dan juga selain itu adalah pusat agama Islam, gitu kan. Karena dengan Syekh Hidayatullah yang punya fungsi ganda, satu sebagai seorang ulama, yang kedua juga sebagai seorang umaro, sebagai raja dari satu kerajaan, tentu dalam perkenalkan agama Islam ini lebih cepat mempunyai satu pengaruh yang luar biasa. Ketika rajanya itu Islam, tentu masyarakatnya akan berpikir, ya, pasti akan bertanya-tanya dan penasaran. Dari situlah, memanfaatkan itulah, ini Islam berkembang sangat cepat sekali di Cirebon. Nah, selain keberhasilan tadi, itu juga Syekh Hidayatullah ini mampu untuk mempertahankan Cirebon, baik dari kerajaan-kerajaan yang tidak berafiliasi maupun penjajah waktu itu. Nanti ini era penerus Syekh Hidayatullah. Ini gambaran awal dulu ya rekan-rekan ya. Nah, jadi eh, masa keemasan ini nanti akan berlanjut, gitu kan, selagi Syekh Hidayatullah ini masih memegang kendali. Baik, kita lanjutkan untuk era Kapanembahan. Ini panjang sekali kalau kita menguraikan, tetapi di masa-masa ini ada suatu pertumbuhan dan sangat proses perkembangan yang luar biasa. Tidak hanya Islam sebagai agama yang dianggap oleh penduduknya, secara kuantitas ini juga meningkat, tetapi juga dari sisi yang lain, dari seni budaya, ini juga sangat luar biasa meningkatnya. Bahkan di era-era ini, mulai dari Syekh Hidayatullah, ini pun sudah membangun banyak hal, termasuk jalan raya, kemudian
hal ini kita cantumkan adalah masjid-masjid yang luar biasa dan tempat-tempat sholat atau musola yang banyak di keramaian pusat keramaian itu dibangun semuanya. Nah, ini pada masa-masa itu. Nah, namun saya akan berbicara sekilas saja ya tentang sejarah penambahan ini biar tahu alurnya. Nanti kita akan perkuat ke dalam di sisi yang lain gitu. Baik, secara silsilah tuh begini, Syekh Hidayatullah ini sebagai raja pertama, namun di usia sepuh beliau, ketika sudah mencapai 60 ke atas ini, beliau berpikir tentang fitrahnya sebagai seorang pendakwah. Namun posisinya masih sebagai seorang raja, tetapi tadi panggilan jiwanya ini lebih cenderung kepada pendakwah, menyebarkan agama Islam. Nah, tetapi posisi raja masih di-handle atau dipegang oleh beliau, namun secara fungsi ini diteruskan atau dipegang oleh Pangeran Pasarean, salah satu putra beliau, yaitu dari Nyai Tepasan. Ini hampir di 18 tahun oleh Pangeran Pasarean ini. Karena ini sudah stabil, ini dipegang selama 18 tahun. Selama 18 tahun ini, secara Hidayatullah ini banyak mengurusi keumatan di sisi dakwah ajaran Islam. Nah, Pangeran Pasarean ini sebagai fungsi sebagai raja, namun posisinya sebagai wakil. Nah, sayangnya setelah 18 tahun ini beliau meninggal lebih dahulu, mendahului ayahnya, yaitu Syekh Hidayatullah. Nah, terus bagaimana salah fungsi ini? Ini diteruskan oleh menantu, menantu Syekh Hidayatullah, yaitu Pangeran Fathahillah, ya, yang kemarin sudah kita singgung sebagai inisiator dari munculnya Jayakarta atau Jakarta. Nah, dari Fathahillah ini tidak lama memerintah karena juga sama ingin menyebarkan agama, kemudian dipegang oleh Pangeran Suwarga, yaitu putra Pangeran Pasarean, cuma usianya masih belum belum matang gitu ya, belum matang, dan itu pun tidak lama gitu, itu pun nggak lama juga gitu. Nah, di tahun 1568 ini Pangeran Syekh Hidayatullah ini meninggal, kemudian diteruskan lagi oleh Pangeran Fathahillah. Sayangnya hanya 2 tahun beliau menyusul gurunya, yaitu Sunan Gunungjati, meninggal juga. Nah, ini mulai di sini. Nah, ya, ini mulai di sini. Kemudian bagaimana pusat pemerintahan, siapa yang mengelolanya? Nah, Syekh Hidayatullah sudah meninggal, Fathahillah sudah meninggal, diteruskan oleh Pangeran Emas. Pangeran Emas ini adalah putra Pangeran Suwarga, atau dikatakan cicitnya Sunan Gunungjati atau cucunya Pangeran Fathahillah itu, yang pada akhirnya nanti bergelar Panembahan I. Nah, ini agak lama banget ini merintah, hampir 79 tahun. Nah, kecenderungan dari Panembahan I ini situasinya memang sangat kondusif, tapi kecenderungannya ini lebih dekat dengan Mataram. Sama-sama kerajaan Islam gitu kan. Karena Banten juga masih keluarga aman lah ya kalau pada itu. Tapi bagaimana memperluas wilayah ini, meskipun memang tidak bisa memperluas, tapi membangun hubungan jaringan yang sangat luar biasa dengan Mataram. Nah, Mataram ini sampai keponakan dari Panembahan ini sampai menikah dengan Sultan Agung Mataram dan nanti melahirkan penerus Mataram, yaitu Amangkurat I. Nah, Amangkurat I ini punya putrinya itu menikah dengan Pangeran Panembahan II. Loh, jadi muter ya nanti itu. Jadi muter nanti. Nah, setelah 79 tahun ini Panembahan I ini meninggal, diteruskan oleh cucunya, yaitu Pangeran Putra yang kita sebut dengan Panembahan II. Gitu. Kita sebut dengan Panembahan II. Nah, Panembahan II ini itu menikah dengan putrinya Amangkurat I, ya kan?
Cuma kalau tadi Panembahan 1 ini dekat dengan Mataram, Panembahan 2 ini yang kita sebut juga sebagai Panembahan Girilaya ini lebih dekat dengan Banten, gitu kan. Kalau tadi yang awal Panembahan 1 dekat dengan Mataram, Panembahan 2 ini dekat dengan Banten, sehingga Mataram ini mulai tersinggung gitu. Karena memang masih menantu gitu ya. Putrinya menikah dengan Pangeran Girilaya. Mangkurat 1 ini punya putri itu menikah dengan Panembahan 2. Nah, suatu ketika memang Panembahan 2 ini mengundang, gitu kan, mengundang dalam jamuan yang diundang adalah ya masa yang mertua menantunya sebagainya nggak datang gitu kan. Nah, ini datanglah semuanya memenuhi undangan Amangkurat 1 di Mataram beserta putra-putranya gitu. Putranya ikut semua, Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya. Nah, sayangnya ketika acara selesai ini, Panembahan 2 sebagai Raja Cirebon ini tidak boleh pulang. Gitu, dilarang pulang sehingga ditahan di sana, tahanan rumah. Nah, ini sampai bertahun-tahun sehingga pada akhirnya juga meninggal dunia Pangeran Girilaya ini. Nah, tetapi meskipun beliau ini lama ditahan, nah bagaimana kondisi Cirebon? Cirebon ini diwakilkan oleh putranya beliau yang ketiga, karena putra pertama yang kedua tetap mengikuti bapaknya ditahan, putra ketiga masih di Cirebon dengan nama Pangeran Mangsakerta. Gitu. Pangeran Mangsakerta ini putra ketiga dari Panembahan II. Ini sudah mulai ini ya, sudah mulai. Yang pertama konflik dengan kerajaan sekitar, sama-sama bernuansa Islam tapi punya kepentingan yang berbeda-beda. Ini yang harus dipahami bersama. Nah, 10 tahun kemudian, karena ini saudaranya masih ditahan, ini kalau tadi Panembahan 2 ini dekat dengan Banten, nah Banten ini ngerasainnya karena Cirebon masih sepuh atau lebih tua kan membantulah. Tetapi nggak enak juga kalau membantu dengan tangan beliau sendiri sehingga bekerjasama dengan Kediri, kerajaan Kediri yaitu Raden Trunojoyo. Nah, ini yang nantinya akan melawan Mataram dan berhasil membebaskan putra-putranya Panembahan II atau Pangeran Girilaya gitu ya. Nah, dibawalah ke Cirebon lalu diantarkan ke Mataram. Ya, tidak langsung ke Cirebon dulu tapi tidak langsung ke Cirebon tapi ke Banten, maaf, ke Banten. Nah, di Banten ini loh dikukuhkan gitu ya. Sebelum ke Cirebon dikukuhkan di Banten. Karena tadi adik kakak semua ada 3 orang gitu kan, akhirnya dikukuhkan untuk dikukuhkan diangkat menjadi sultan semuanya. Yang pertama yang tua itu yang sepuh tadi yaitu, nah ini slide-nya saya harus sampaikan. Nah, akhirnya berdirilah Kesultanan Kesepuhan. Yang pertama Kesepuhan ini dipegang oleh Pangeran Martawijaya yaitu anak kandung dari Panembahan II yang paling tua. Maka disebut Kasepuhan dalam bahasa Jawa. Aslinya dengan nama Pangeran Martawijaya yang punya gelar adalah Pangeran Samsudin. Ini yang sepuh. Kemudian yang muda atau Kanoman ini dipegang oleh adiknya yaitu Kartawijaya. Selanjutnya dengan julukan atau gelar Pangeran Badruddin. Nah, ini sudah dibiat semua dua-duanya ini. Akhirnya kembali ke Cirebon gitu kan. Satu lagi adiknya Panembahan ini atau Pangeran Mangsakerta ini juga dibiat, tetapi tidak sebagai sultan. Nah, tidak sebagai sultan, beliau nggak sebagai sultan tapi Panembahan Cirebon atau Sultan Cirebon gitu kan. Karena beliau tidak mempunyai kerajaan, tidak mempunyai batas wilayah, tidak punya kerajaan apapun. Karena ada yang terakhir ini. Nah, Pangeran Mangsakerta ini nggak punya wilayah apapun yaitu di Cirebon. Sehingga memang ada sedikit berbeda. Nah, dari apa namanya pecahnya atau pembagian wilayah ini nanti akan muncul banyak beberapa hal itu yang sifatnya ekstrim. Nah, ini sebagai penjelasan, Kesepuhan dan Kanoman memiliki perbedaan dalam hal pemerintahan. Model dan tekniknya berbeda, gitu. Tetapi dalam hal yang lain, dalam hal agama ini sama.
Dan kedua belah tadi, kesultanan ini saling berhubungan karena kakak beradik, bekerja sama dan menghadapi ancaman apapun yang ada di luar ini bareng-bareng dalam hal ini. Namun bagaimanapun juga nanti akan ada percikan-percikan yang mendasari ini gitu kan ya rekan-rekan ya. Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Nah, untuk subpartai tadi ada Pangeran Masakerta dan Putra Swala. Pangeran Masakerta ini sebelumnya sudah punya mandat dari Panembahan II atau ayahnya untuk merumuskan sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Maka tahun 1677 Masehi ini, atas permintaan Kasepuhan dan Kanoman ini diadakan Mapulung Rai, saling silaturahmi kekeluargaan, dan Gotras Swala atau musyawarah membentuk satu sejarah, buku sejarah yang dikomandani oleh Pangeran Masakerta. Gitu kan. Dan nanti ada satu manuskrip sendiri tentang naskah Wangsakerta. Itu ada sendiri, itu panjang lagi nanti bicara soal itu. Tapi kita sementara cukup itu aja lah ya. Nanti hal-hal penambahan yang lain bisa dilakukan oleh rekan-rekan semuanya, oleh kawan-kawan semuanya, untuk penambahan-penambahan wawasan, seperti bahkan beberapa buku yang kemarin atau kita share sebagai sumber referensi utama. Kawan-kawan boleh mencari hal-hal yang lain yang lebih di berbagai macam media atau sumber itu. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini dominasi VOC dan berdirinya Bangkulon Ragunan. Tadi saya katakan dari pembagian Kanoman Kasepuhan tadi, secara kasat mata nggak masalah, tetapi pada ujungnya nanti akan menjadi percikan-percikan masalah gitu. Nah, percikan-percikan masalah ini memang by design, by sengaja, gitu kan? By design, by sengaja. Justru dengan itu nanti penjajah ini masuk untuk memberikan satu penawaran solusi-solusi yang terbaik terhadap bagaimana kekuasaan wilayah maupun yang lain. Makanya dalam Kasepuhan dan Kanoman ini ada yang setuju dan kontra, gitu kan? Nah, di masa pendominasi VOC ini sudah dekat dengan Kesultanan atau Raja Cirebon, sehingga leluasa untuk memberlakukan banyak hal. Salah satunya adalah monopoli perdagangan rempah-rempah dan komunitas yang lain, sehingga banyak dari masyarakat atau penduduk yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Bahkan karena itu penduduk-penduduk ini bahkan dipaksa untuk menghasilkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh VOC, khususnya dalam hal rempah-rempah. Memang dipaksa gitu kan. Nah, dari unsur banyaknya tekanan dan paksaan penderitaan inilah muncul satu Pangguron Keprabonan, yaitu sebuah organisasi rahasia yang bertujuan untuk melawan kekuasaan VOC dan mempertahankan tradisi lokal. Ini nanti panjang sekali, gitu kan. Kalau dalam sejarah ini panjang sekali, nggak cukup 3 SKS itu atau 6 SKS nggak cukup, tapi butuh banyak sekali karena berkaitan dengan tokoh-tokoh yang lain, gitu. Karena dalam bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat ini, itu nanti memunculkan banyak hal, gitu kan. Memunculkan letusan-letusan di berbagai macam daerah. Ada beberapa tokoh namanya adalah Ki Bagus Rangin. Ki Bagus Rangin ini bisa dikatakan beberapa sumber mengatakan dari Cirebon, bahkan ada yang dari Majalengka. Nah, ini menggerakkan massa yang sangat luar biasa. Ki Bagus Rangin ini, tidak kita cantumkan di sini, mengerahkan massa yang sangat luar biasa untuk melakukan perlawanan kepada penjajah, kira-kira begitu. Bahkan korbannya pun juga luar biasa. Nah, dari sinilah karena ada letusan-letusan perlawanan inilah, termasuk dari kalangan-kalangan kiai maupun ulama ini pun juga sama. Maka dalam satu sejarah tersendiri itu, Cirebon itu ada satu peperangan yang sangat luar biasa dan membutuhkan waktu yang sangat panjang dengan nama
Parangkedondo, yaitu sebelah barat Cirebon, gitu. Letaknya di Palimanan. Ini letusan-letusan itu dipimpin oleh beberapa orang memang dari komunitas lokal untuk melawan segala hal kebijakan yang diberlakukan oleh Belanda. Gitu rekan-rekan. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Nah, jadi sampai sini kira-kira sudah bisa dipahami ya sebab-sebabnya dominasi VOC dan berdirinya pangguran apapun ini sudah mulai dimasuk ya, masuk kira-kira alurnya. Ada perlawanan-perlawanan yang sangat luar biasa nanti. Nah, termasuk perlawanan tadi yang saya singgung di awal sebelumnya itu adalah yang dilakukan oleh para ulama maupun santri-santri di pesantren. Itu muncullah pesantren-pesantren tidak hanya sebagai tempat belajar atau mengaji, namun lebih dari itu yang kita sampaikan di pertemuan ketiga ya. Pondok pesantren itu sebagai basis utama perlawanan. Nah, sebagai basis utama gerakan perlawanan selain untuk belajar ilmu-ilmu agama, tetapi juga sebagai jalur konsolidasi dan komunikasi perlawanan terhadap penjajah atau VOC atau itu. Nah, kebangkitan santri ini loh akhirnya memicu banyak hal. Pada masa Belanda ini pendidikan Islam Cirebon mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Kenapa? Karena selalu dihadapkan dengan perlawanan yang sangat luar biasa, tidak hanya cukup sayur-sayuran tapi sampai berbulan-bulan. Nah, ini akhirnya karena ada tadi keterlibatan VOC penjajah ini dalam gerakan para masyarakat maupun santri, sehingga kebangkitan santri ini sebagai desayaan harus muncul, gitu ya, sebagai ungkapan untuk perlawanan. Nah, pondok pesantren yang didirikan pada masa itu terjadi sarana para pesantren untuk belajar agama Islam mendalam. Selain juga pondok pesantren menjadi tempat yang mempertahankan budaya lokal. Adanya pesantren ini itu selalu eksis untuk menjaga kebiasaan-kebiasaan atau tradisi dari pendahulu. Karena ketika didominasi oleh VOC, hal-hal semacam ini dilarang, gitu kan. Nah, tetapi salah satu perlawanan ini adalah kebangkitan pesantren yang memang bertujuan untuk membentengi, ya, membentengi untuk mempelajari banyak hal tidak hanya sisi agama, tapi jalur konsolidasi maupun komunikasi. Nah, ini rekan-rekan ya, sampai sini kira-kira bisa dimengerti ya. Nah, sehingga muncul banyak sekali gerakan-gerakan pesantren yang dilakukan, baik mulai dari beberapa sisi timur, barat maupun utara. Ini selatan pun sama, ini melakukan perlawanan-perlawanan yang sengit. Nah, dari mana basisnya? Dari pondok pesantren. Nah, kira-kira itu sekilas kawan-kawan, rekan-rekan semuanya yang bisa saya sampaikan tentunya. Ini hanya sekilas gambaran sederhana, tentu untuk melengkapi data-data yang lain, kawan-kawan diharapkan juga searching berbagai macam referensi sehingga alur alur akademik, alur ini bisa dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Gitu. Kalau saya turunkan semua di PowerPoint ini atau di penjelasan ini, tentu nggak cukup 5-6 jam itu, nggak cukup karena ini memang panjang sekali. Pergerakan Cirebon di era Sunan Gunung Jati sampai ada yang muncullah Panembahan 1, Panembahan 2, dan proses ditahannya Raja Cirebon dan sebagainya. Ini banyak sekali yang perlu memang didiskusikan. Nah, karena ini PAI, Pendidikan Agama Islam, tentu kita nggak muluk-muluk ya, kita nggak muluk-muluk, jangan sampai membebani terlalu lebih, karena ini hanya secara lokal, dan ini kita bisa mengambil ibroh ya, mengambil sisi-sisi positif, kenapa muncullah pergerakan-pergerakan dari pondok pesantren, dari santri,
itu bagaimana, kemudian kenapa penambahan satu maupun dua ini punya alasan yang mendasari, yang satu lebih dekat dengan Mataram, yang satu lebih dekat dengan Banten. Ini kan banyak faktor. Sampai halnya Kesultanan Kasepuhan maupun Kanoman gitu kan, yang terpisah-pisah, sedangkan penambahan atau adik dari tadi Pangeran atau Sultan Anom ini namanya Pangeran Wasakerta juga punya peran yang luar biasa, sehingga ini butuh dipahami atau nilai-nilai yang terkandung dalam satu peristiwa itu. Kalau mau menyangkutkan dalam sisi pendidikan agama Islam. Oleh karena itu ya. Baik rekan-rekan yang sangat saya hormati. Mungkin tidak panjang ya. Ini tugas ini nanti saya sampaikan pada tugas sesi 4 ini nanti akan kita sampaikan pada di portal forum diskusi online di portal akademik gitu kan. Namun saya berharap ketika kawan-kawan mengomentari atau menyampaikan pendapatnya gitu kan, itu tolong untuk memberikan satu nomor absen terlebih dahulu seperti yang saya contohkan tadi, 2 nomor absen dan komentar gitu kan. Nomor absen, nama, bisa komentar lah ya. Karena ini data ini kawan-kawan ketika nanti ada yang sudah menyampaikan itu boleh mengkritisi, boleh mengomentari, boleh menambahkan, sehingga nanti beberapa wawasan ini utuh, harapannya begitu kawan-kawan ya. Nah, dalam hal komentar, saya berharap kawan-kawan menuliskan nomor urutnya, nomor absennya. Karena di komentar diskusi ini sebagai bahan juga untuk presensi keaktifan rekan-rekan semuanya gitu ya. Jadi mohon dimaklumi. Nanti setiap orang saya berharap komentar semuanya ya. Komentar semuanya semampunya, sebisanya gitu. Karena ketika komentar ini pasti punya referensi yang lebih atau yang banyak lah ya. Minimal ketika kita mempelajari atau membaca secara sejarah ini, itu bisa lah memberikan satu komentar-komentar, entah itu nanti sifatnya hampir mirip, tapi diusahain berbeda ya. Jangan 100% apa kata teman itu kan. Itu dihindari dulu lah ya. Saya lebih menghargai upaya-upaya kita sendiri gitu. Jadi nanti saya berharap kawan-kawan semua berkomentar, nomor urutnya disampaikan, sehingga nanti saya mengabsensi juga enak gitu. Barangkali itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Thank you very much, terima kasih banyak atas kesempatan mendampingi kawan-kawan. Semoga tugas-tugas ini juga enggak memberatkan, enggak terlalu memberatkan kawan-kawan, tetapi konstruksi akademisnya itu saya berharap kalian bisa, teman-teman semua itu bisa mampu membangun itu gitu ya, dari suatu mata kuliah. Kalau saat ini mata kuliah Tribun Studies, saya berharap di segala penjuru mata kuliah itu bisa membangun, mengintegrasikan, menyambungkan nilai-nilai mata kuliah yang kita pelajari itu. Kalau ini Tribun Studies ya bagaimana menyambungkan di sisi nilai-nilai pendidikan Islam gitu. Tapi nanti apa yang akan kita diskusikan, apa yang kita bahas nanti, itu nanti saya sampaikan di grup atau forum diskusi online di portal ya. Jadi diusahakan untuk memberikan satu pandangan gagasan idenya atau hasil evaluasinya terhadap beberapa sumber rujukan atau referensi. Ini harapan saya. Baik rekan-rekan semuanya, barangkali itu saya mohon maaf atas segala kekurangan jika ada hal yang tak berkenan atau yang kurang pas. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Partisipasi kawan-kawan ini sangat menentukan langkah berikutnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.